Kembali lagi di Sobat Misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor dan mistis yang berjudul Bersekutu dengan Siluman Ular. Kisah ini berawal dari keluarga Rini yang baru saja kehilangan salah satu keluarganya yang amat penting baginya. Ia baru saja kehilangan sosok ibu kandungnya sendiri. Namun, ibunya meninggal secara tidak wajar. Banyak orang yang mengatakan kalau ibunya meninggal disebabkan oleh tetangganya sendiri yang melakukan pesugihan. Namun, Rini tidak memperdulikannya dan lebih memilih untuk terus mendoakan almarhum ibunya itu. Setelah kematian ibunya, Rini masih merasa sangat sedih dan lebih memilih untuk menyendiri. Rini merasakan jika ibunya masih selalu ada di sampingnya. Beberapa hari berlalu, sejak kematian ibunya, Rini selalu mencium bau aneh dari kamar ibunya. Ia selalu menanyakan ini pada ayahnya. Namun, ayahnya seperti kebingungan untuk menjawabnya dan hanya berkata, "Mungkin ibumu kangen sama kamu, nak. Dia pengen lihat kamu, makanya tercium bau itu dari kamar ibu." Namun, Rini merasa ada yang disembunyikan oleh ayahnya itu. Setelah itu, Rini merasa ada yang janggal dengan kematian ibunya. Ia merasa mungkin ada benarnya apa yang dikatakan keluarga itu jika ibunya meninggal disebabkan oleh tetangganya sendiri. Kecurigaan Rini ini mulai terbukti saat ia ingin membersihkan kamar ibunya yang sudah beberapa hari tidak ditempati. Saat membersihkan kamar ibunya itu, ia menemukan barang-barang aneh berupa sesajen lengkap dan kemenyan yang mengepul kuat diletakkan di bawah ranjang tempat tidurnya. Serta ia menemukan sebuah foto yang ternyata adalah foto ibunya sendiri. Dari sinilah Rini berpikir kalau tak mungkin tetangganya yang melakukan hal itu. Ia berpikir jika ayahnya yang meletakkan sesajen itu, maka ada sangkut paut antara ayahnya dengan kematian ibunya. Lalu, ia mencoba lagi mengecek di setiap sudut kamar ibunya. Apakah ada benda-benda aneh yang lainnya? Namun, belum sempat mengeceknya, terdengar suara ayahnya yang sedang memanggil-manggil namanya. Rini pun segera keluar dari kamar ibunya itu dan mengambil sapu berpura-pura membersihkan area depan kamar ibunya itu. "Oh, kamu di sini rupanya." Iya ya, emang kenapa? "Gak apa-apa kok. Ayah kira tadi kemana, gak ada di depan. Ayah takut kalau kamu masuk kamar ibu." Emang kenapa ya? Padahal Rini baru saja mau membersihkan kamar ibu. "Pokoknya kamu jangan masuk kamar ibu ya." Di situ, Rini semakin yakin kalau ada sangkut pautnya antara ayahnya dengan kematian ibunya. Pasalnya, tidak mungkin seorang anak kandungnya dilarang memasuki kamar ibunya sendiri. Sepertinya ayahnya memang ada sesuatu yang dirahasiakan pada putrinya itu. Malam harinya, Rini tidak bisa tidur
karena kepikiran dengan hal-hal yang terjadi siang tadi. Ia merenung dan berpikir, apa yang disembunyikan ayahnya ini? Kenapa ia dilarang masuk ke kamar ibunya? Tak lama terdengar suara dari kamar ibunya itu. Suaranya seperti desahan sepasang suami istri melakukan hubungan intim. Lalu Rini mencari-cari ayahnya untuk memberitahukan kalau ia mendengar suara aneh dari kamar ibunya. Namun ia tidak menemukannya. Rini pun mengambil kursi untuk mencoba mengintip sendiri lewat lubang angin di atas kamar ibunya itu. Betapa terkejutnya ia saat sedang mengintip. Ia melihat ayahnya sedang berpelukan dengan wanita yang sangat cantik. Namun ada keanehan yang terjadi. Rini melihat perempuan cantik itu ternyata sesosok siluman ular. Ia merasa ketakutan dan mencoba untuk tetap diam agar tidak ketahuan, dan memilih untuk kembali ke kamarnya. Setelah beberapa lama ia mendengar suara desisan ular yang terdengar seperti suara ular asli. Rini merasa penasaran dan memberanikan diri untuk membuka pintu kamar ibunya. Namun, saat membuka pintu, ia melihat ayahnya yang sudah dililit ular dan wajahnya terlihat pucat. Ular itu merasa sangat marah melihat Rini yang masuk ke kamar itu, dan ular itu memberi gertakan kepada Rini. Sontak, Rini mundur dan berteriak ketakutan. Rini pun langsung berlari keluar rumah, meminta pertolongan kepada warga di sana. Namun, karena saat itu kondisi sudah malam, tak ada satupun warga yang keluar menolongnya. Ia pun menangis dan berteriak meminta tolong, hingga ada satu warga keluar, dan seorang warga itu mengerti apa yang dialami Rini saat itu. Tolong ayahku, Pak. Dia dililit siluman ular. Tidak bisa, nak. Ayahmu sudah terikat perjanjian dengan siluman itu. Lalu bagaimana caraku melepaskan ikatan ular itu? Ambillah sedikit tanah kuburan ibumu, lalu taburkan pada ular itu. Ular itu akan takut dari lemah mayat dari tumbalnya sendiri. Rini pun langsung berlari menuju kuburan ibunya. Ia tidak memperdulikan apa yang ada di sana dan segera mengambil tanah kuburan untuk menyelamatkan ayahnya. Ia pun segera balik ke rumahnya. Namun di perjalanan ia diberhentikan oleh seorang nenek yang tak ia kenal. Nak, lebih baik kamu tidak usah ikut campur. Ayahmu sudah bukan milikmu lagi. Orang yang sudah melakukan perjanjian dengan Nyai Ratu tidak akan bisa lepas. Perasaan merinding pun muncul setelah nenek itu berkata seperti itu kepada Rini. Ia berjalan melewati Rini dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Rini langsung berlari ketakutan sembari membawa tanah kuburan ibunya. Dan ia melihat beberapa orang-orang aneh yang sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Ia tak berani melihatnya, dan saking takutnya ia sampai lemas dan menekuk lututnya. Dan tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari depan. Ternyata itu warga yang menyuruhnya mengambil tanah kuburan tadi. Akhirnya
warga itu membantu Rini. Mereka segera menuju ke dalam rumah dan masuk ke arah kamar. Tiba-tiba muncul sesosok perempuan yang sangat cantik. Aku jaluk tumbal. Tumbal apa? Wong iki orang gelem nembalke anak dhewe. Tak lama sosok perempuan itu ingin menyerang Rini. Namun warga yang menolongnya tadi langsung menaburkan tanah kuburan tadi tepat ke sosok perempuan itu. Dan tiba-tiba sosok perempuan itu seperti terbakar. Kulitnya menghitam. Dan sosok perempuan itu menghilang bersama dengan kepulan asap yang sangat tebal yang memenuhi kamar tersebut. Namun, di saat kepulan asap itu mulai menghilang, Rini melihat ayahnya yang sudah meninggal dengan kondisi wajah yang pucat dan mulut yang menganga. Dan warga itu berkata, penyebab kematian ibunya adalah akibat dari persekutuan ayahnya itu. Di situ Rini menangis histeris dan ia baru menyadari jika penghasilan ayahnya ini cukuplah besar dan tidak sesuai dengan pekerjaannya sebagai petani. Ternyata ayahnya ini melakukan pesugihan dan mengorbankan ibunya. Namun pada akhirnya ayahnya juga meninggal akibat persekutuannya itu. Rini pun masih tidak percaya jika ayahnya melakukan pesugihan dan ibunya menjadi korban pesugihan dari ayahnya sendiri. Namun Rini mencoba menerima dengan lapang dada bahwa ayahnya adalah pelaku pesugihan dan ibunya menjadi korban pesugihan tersebut. Dan cerita ini selesai. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar kalian mendapatkan kisah-kisah mistis terbaru dari channel ini.